dari Universitas Cendekia Abditama ingin menyajikan suatu materi ulumul hadis tentang ilmu al-jar wa ta'dil dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengertian ilmu al-jar wa ta'dil, manfaat ilmu al-jar wa ta'dil, syarat-syarat ilmu al-jar wa ta'dil, metode dan sebab-sebab ilmu al-jar wa ta'dil. Ilmu al-jar wa ta'dil adalah gabungan kata yang memiliki makna yang berbeda. Nah, di sini ada pengertian al-jar. Al-jar terbagi menjadi 3 pengertian. Ada yang menurut bahasa, al-jar menurut istilah, dan al-jar menurut ahli hadis. Adapun al-jar menurut bahasa yaitu luka, cela, atau cacat. Maksudnya ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kecacatan para perawi tentang keadilan dan kedobitannya. Adapun al-jar menurut istilah, terlihatnya sifat pada seorang perawi yang dapat merusak hafalan dan ingatannya, sehingga menyebabkan gugurnya riwayat, lalu ditolak. Dan kemudian ada al-jar menurut ahli hadis, dengan kecacatan perawi hadis yang disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak keadilan atau kedobitan perawi. Adapun pengertian at-ta'dil menurut bahasa, yaitu meluruskan, membetulkan, dan membersihkan. Nah, dalam ilmu mustalahul hadis, ta'dil untuk menunjukkan kebaikan atau kelurusan seorang rawi. Dan adapun menurut istilah, mensifatkan perawi dengan sifat-sifat yang menetapkan kebersihannya daripada kesalahan-kesalahan. Kemudian akan nampak keadilan dan diterimalah riwayatnya. Adapun pengertian ilmu al-jar wa ta'dil, maksudnya ilmu yang menerangkan tentang cacat atau adilnya perawi dan tentang pentakdilannya, atau memandang lurus para perawi untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Manfaat ilmu al-jar wa ta'dil, manfaatnya yaitu untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya, menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau ditolak. Nah, dengan mengetahui ilmu al-jar wa ta'dil, kita juga bisa menyeleksi mana hadis sahih, hadis hasan, maupun hadis yang dhaif, terutama dari segi kualitas rawi, bukan dari matannya. Manfaat ilmu al-jar wa ta'dil juga salah satu ilmu yang penting, sebab dapat membedakan antara yang sahih dan yang sakim, antara yang diterima dan yang ditolak. Nah, apabila seorang rawi dinilai oleh para ahli sebagai seorang rawi yang cacat, periwayatannya harus ditolak. Dan apabila seorang rawi dipuji sebagai seorang yang adil, niscaya periwayatannya diterima. Adapun syarat-syarat ilmu al-jar wa ta'dil, tidak sembarang orang untuk mentarjihkan dan mentakdilkan. Pastinya perlu adanya syarat-syarat tertentu, yaitu diantaranya berilmu pengetahuan, mengetahui sebab-sebab mentarjihkan dan mentakdilkan, menjauhi fanatik golongan, jujur, takwa, dan waro'. Adapun metode ulama dalam menjelaskan hal ihmal, ada beberapa yang mencirikan metode ulama dalam menjelaskan hal ihmal para perawi, yaitu yang pertama jujur dan tuntas dalam memberikan penilaian, yang kedua kecermatan dalam meneliti dan menilai, yang ketiga mematuhi etika jar wa ta'dil, yang keempat secara global mentakdil dan secara rinci dalam mentajrih. Metode untuk mengetahui keadilan dan kecacatan rawi dan masalah-masalahnya. Ada 2 ketetapan untuk mengetahui keadilan seorang rawi, yaitu yang pertama, dengan kepopularannya di kalangan para ahli ilmu, dia dikenal sebagai orang yang adil atau bisyuhrah, seperti terkenalnya sebagai orang yang adil di kalangan para ahli ilmu bagi Anas bin Malik, Sufyan at-Tsauri, Subah bin al-Hazzaz, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan sebagainya. Oleh karena itu, mereka sudah terkenal sebagai orang yang adil di kalangan para ahli ilmu, sehingga tidak perlu diperbincangkan lagi tentang keadilannya. Dan yang kedua, dengan pujian dari seseorang yang adil atau tazkiyah, yaitu ditetapkan sebagai rawi yang adil oleh orang yang adil, yang semula rawi yang ditadilkan itu belum dikenal sebagai rawi yang adil. Adapun metode untuk mengetahui penetapan kecacatan seorang rawi juga dapat ditempuh melalui 2 jalan,
yaitu yang pertama, berdasarkan berita tentang ketenaran seorang rawi dalam keaibannya. Seorang rawi yang sudah dikenal sebagai orang yang fasik atau pendusta di kalangan masyarakat tidak perlu lagi dipersoalkan. Cukuplah kemasyhuran itu sebagai jalan untuk menetapkan kecacatannya. Dan yang kedua, berdasarkan pentarjihan dari seorang yang adil yang telah mengetahui sebab-sebabnya dia cacat. Metode untuk mengetahui masalah-masalah mentakdilkan dan menjarkan seorang rawi, di antaranya mentakdilkan tanpa menyebutkan sebab-sebabnya dapat diterima, karena sebab itu banyak sekali, sehingga kalau disebutkan semuanya tentu akan menyibukkan. Nah, yang kedua, adapun mentarjihkan tidak diterima kalau tidak menyebutkan sebab-sebabnya, karena jar itu dapat berhasil dengan satu sebab saja, dan karena orang-orang itu berlainan dengan mengumumkakan sebab jar, hingga tidak mustahil seorang mentarjihkan menurut keyakinannya, tetapi tidak dalam kenyataan. Nah, yang ketiga, untuk ta'dil harus disebutkan sebab-sebabnya, tetapi menjarkan tidak perlu, karena sebab-sebab mentadilkan itu bisa dibuat-buat hingga harus diterangkan, sedangkan mentarjihkan tidak bisa dibuat-buat. Nah, yang keempat, untuk kedua-duanya harus disebutkan sebab-sebabnya, dan yang terakhir, untuk kedua-duanya tidak perlu disebutkan sebab-sebabnya, sebab si jar dan mu'adil sudah mengenal seteliti-telitinya sebab-sebab tersebut, di antara sebab munculnya kriteria mubham dan mufassar, karena terjadi perbedaan pemahaman tentang penilaian terhadap perawi. Nah, adapun sebab-sebab ditolaknya riwayat, ada 5 hal yang menjadi penyebab ditolaknya riwayat, yaitu yang pertama dusta, yang kedua tertuduh dosa, yang ketiga fusuk, yang keempat jahalah, dan yang terakhir penganut bid'ah. Adapun perawi yang tidak langsung ditolak periwayatannya, perawi-perawi yang tidak langsung ditolak riwayatnya ialah orang yang diperselisihkan tentang cacatnya dan tentang keadilannya. Yang kedua, orang yang banyak kesilapan atau menyalahinya dan menyalahi imam-imam yang kenamaan atau terpercaya dalam riwayat-riwayatnya. Yang ketiga, orang yang banyak lupa. Yang keempat, orang yang rusak akal di akhir umurnya. Dan yang terakhir, orang yang tidak baik hafalannya.